Jadi pertama kita harus tahu apa sih itu Yunani kuno. Jadi Yunani kuno ini adalah tempat bersejarah di mana semua bangsa memiliki peradaban. Yunani kuno ini sangatlah identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Menurut Bertrand Russell, di antara semua sejarah tidak ada yang begitu mencengangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban Yunani secara mendadak. Jadi, ketika kita mengkaji lebih dalam lagi mengenai Yunani kuno ini, maka kita akan menemukan suatu kalimat The Dark Ages, di mana The Dark Ages ini merupakan titik gairah intelektualitas di dunia Islam ini mulai berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam bukunya Magnum Opus yang menyatakan adanya Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal dengan sebutan Dark Ages. Di mana masa kegelapan barat ini sebenarnya merupakan masa kegelimangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh bangsa barat karena pemikiran ekonomi muslim pada saat inilah yang banyak dicuri oleh bangsa barat. Pada saat itulah di wilayah timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangatlah pesat. Di saat Eropa pada zaman ini berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban Islam ini mulai melakukan penerjemahan secara besar-besaran terhadap karya-karya filosofis Yunani dan berbagai temuan-temuan filosofis lainnya. Kemudian masuk ke dalam sejarah munculnya pendidikan Islam oleh pengaruh Yunani, di mana sejarah pemikiran filosofis ini masuk ke dalam dunia Islam melalui falsafat Yunani yang dijumpai oleh ahli-ahli fikir Islam di Suriah, Mesopotamia, Persia, serta Mesir. Kemudian kebudayaan dan falsafat Yunani ini datang di daerah-daerah itu dengan ekspansi Alexander yang Agung ke timur di abad keempat sebelum Kristus. Politik Alexander ini untuk menyatukan kebudayaan Yunani dan kebudayaan Persia, meninggalkan bekas yang sangat besar di daerah-daerah yang pernah dikuasainya. Kemudian timbullah pusat-pusat kebudayaan Yunani di timur seperti Alexandria di Mesir, Antioch di Suria, Jundia Shapur di Mesopotamia, serta Bactra di Persia. Awal mula filsafat Yunani ini mempengaruhi ilmuwan Muslim. Filsafat Yunani ini mulai mempengaruhi di kalangan ilmuwan Muslim pada saat pemerintahan Bani Umayyah. Yang metode-metode berpikir yang digunakan oleh para filosofis Yunani memberikan motivasi kepada para ilmuwan Muslim untuk lebih banyak berkarya dalam kemajuan pendidikan Islam, sehingga muncullah ilmuwan-ilmuwan seperti Jabir Ibnu Hayyan, Al-Kindi, Al-Razi, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Ibnu Umar Khayyam, Ibnu Rushdi, dan sebagainya. Melalui merekalah ilmu pengetahuan muslim ini telah melakukan investigasi dalam ilmu kedokteran, teknologi, matematika, geografi, bahkan sejarah dan astronomi. Nah, selanjutnya perjumpaan keilmuan Islam dengan ilmu pengetahuan Yunani, di mana dari Helenisme Yunani yang spekulatif sampai kontemplatif, para sarjana Muslim pada masa kejayaannya leluasa menyerap, kemudian memodifikasi menjadi tradisi filsafat sains, yang berangkat dari postulat-postulat Al-Quran dengan mengetengahkan tradisi berpikir empirikal sampai eksperimental. Jika orang Yunani adalah bapak metode ilmiah, maka orang Muslim adalah bapak angkatnya. Dalam perjalanan sejarah lewat orang Muslimah dan bukan lewat kebudayaan Latin, dunia modern sekarang ini mendapatkan kekuatan dan cahayanya. Dalam perspektif filsafah, filsafat dan agama, merupakan dua pendekatan mendasar menuju pada kebenaran. Nah, Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah ketujuh dari dinasti Abbasiyah. Dia berkuasa selama 20 tahun. Nama lengkapnya adalah Abdullah Abu Abbas bin Ar-Rashid Al-Ma'mun. Sebagai khalifah yang cerdas dan cemerlang, Al-Ma'mun mendirikan Bait al-Hikmah atau Rumah al-Hikam di Baghdad pada tahun 830 Masehi sebagai perpustakaan institut penerjemahan. Nah, tokoh-tokoh filosof Muslim ada 5, yaitu yang pertama Abu Yusuf Yakub ibnu Ishaq al-Kindi, yang kedua Abu Nasir Muhammad ibnu Tarkan ibnu
Al-Farabi, yang ketiga Abu Ali Husain ibnu Abdullah ibnu Sina, dan yang keempat Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, dan yang kelima Abu Al-Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Rashid. Nah, faktor-faktor pendorong penerjemahan secara besar-besaran yaitu yang pertama, selama dinasti Umayyah, kemajuan intelektual umat Islam cenderung datar. Padahal saat itu Islam sudah masuk ke luar Arab. Yang kedua, pada masa akhir dinasti Umayyah, pemikiran keagamaan umat Islam sudah melonjak jauh, sehingga banyak di antara mereka yang mulai mempersoalkan makna takdir pada perbuatan manusia. Dan yang ketiga, terdapatnya kecenderungan pada Khalifah Abbasiyah seperti Al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun terhadap ilmu-ilmu rasional dan filsafat. Nah, pengaruh filsafat Yunani dalam ilmu kalam menurut Nurcholish Madjid, ada dua corak filsafat Yunani dalam dunia Islam, yakni Neoplatonisme dan Aristotelianisme. Neoplatonisme pembahasannya cenderung mistis. Neoplatonisme melahirkan sufisme yang juga dipengaruhi oleh peradaban Persia dan India. Aristotelianisme cenderung rasional, dan pengaruh Aristotelisme cukup kuat dalam perkembangan ilmu kalam, seperti diwakili oleh Mu'tazilah Syiah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Nah, corak utama pengaruh filsafat Yunani dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu kalam adalah penggunaan logika atau mantik sebagai dalil kedua setelah nas, di dalam memaknai akidah dengan segala rangkaiannya. Pandangan para teologi Muslim dalam dalil akli banyak terinspirasi oleh buku karangan Plato yang berjudul Timaeus. Mereka hanya mengambil unsur-unsur inti dari buku-buku karangan Plato yang mencerminkan ruh sepemikiran Yunani, kemudian mencampurkannya dengan unsur-unsur ketimuran.